倒せるぞ潔。あとはお前だけだ。今のワンプレーで完全に掴んだのか。Tak terima dirinya dipermainkan oleh set play tim putih, baru secara tak terduga langsung menendang bola dari tengah seperti apa yang dilakukan oleh Toshi Rin sebelumnya. Walaupun di sini bola tersebut bisa dihadang Blue Lockman, namun Naruhaya dengan sangat sigap mampu bereaksi cepat mendapatkan bola yang kemudian ia teruskan pada Baru untuk kembali merubah kedudukan sementara menjadi imbang 2-2. Naruhaya, recovery hayai. Dase Chibi, ore. Wakatteru yo, King. Tak hanya itu, saat ini Naruhaya yang sedari awal di marking ketat Isagi diperlihatkan malah mulai meremehkan dirinya. Naruhaya berkata bahwa alasan utamanya ingin melawan tim Isagi tak lain bahwa ia sangat percaya diri bisa mengalahkan Isagi. Sebagai mantan rekan di tim Z sebelumnya, Naruhaya bisa mengerti betul kemampuan Isagi daripada orang lain. Seakan jatuh mental setelah mendengar hal tersebut, Isagi saat ini malah tak bisa memfokuskan diri pada tugasnya sehingga membiarkan Naruhaya lolos bergerak tanpa bola menerima umpan dari Baru. Walaupun di sini tendangan Naruhaya sendiri bisa ditepis oleh Blue Lockman, namun Baru dengan kekuatannya mampu memanfaatkan bola rebound guna membalikkan keadaan saat ini menjadi 3-2 atas tim putih. Kemudian setelah kejadian tersebut, Isagi mulai sadar bahwa kemampuan antara Naruhaya dan dirinya bisa dibilang sama. Diketahui walaupun Naruhaya mempunyai keahlian dalam menerobos pertahanan dengan pergerakan tanpa bolanya, namun Naruhaya sendiri masih kurang berhasil dalam penyelesaian akhir. Sementara hal yang sama juga terjadi pada Isagi yang memiliki kemampuan dalam penyelesaian akhir namun masih belum mampu menemukan celah untuk menerobos ke pertahanan tim lawan. Menilik dari hal inilah kemudian Isagi mulai kembali merenungkan perkataan Naruhaya yang sebelumnya mengolok dirinya. Walaupun Isagi saat ini hanyalah orang biasa tanpa bakat, namun ia berpikir akan menemukan kekurangannya sendiri dalam pertandingan agar bisa terus melangkah maju. Benar saja, ketika kick off dimulai kembali, Isagi mulai bergerak maju ke depan guna menemukan jawaban atas kekurangannya saat ini. Walaupun ia diperlihatkan terus mencoba bergerak mencari kelemahan Naruhaya, nampaknya Isagi masih saja belum berhasil menciptakan celah dari pergerakan Naruhaya. Meski di sini masih bisa mengejar kedudukan memanfaatkan kemampuan Nagi, namun Isagi berpikir jika terus-menerus berjalan seperti itu, maka bisa dipastikan Isagi tak akan mampu berada di level yang sama dengan para jenius di lapangan. Sementara keadaan malah kembali berubah untuk tim lawan ketika Baru melakukan tendangan dari tengah lapangan yang berhasil dihadang Nagi di sana. Walaupun bola rebound sepertinya akan berhasil dikuasai Isagi, namun Naruhaya yang mampu menempatkan diri pada titik buta Isagi malah berhasil merebut bola dan langsung memberikannya pada Baru. Sontak untuk kesekian kalinya, Baru kembali berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-3 atas tim putih yang lantas akan menyulitkan mereka. Bagaimana tidak dengan angka yang dicetak Baru saat ini, tim lawan hanya membutuhkan setidaknya 1 gol lagi untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun meski tertinggal, Isagi saat ini nampak mulai menyadari tentang gaya permainan Naruhaya yang mampu bergerak pada titik butanya. Seperti halnya pergerakan Rin yang tak mampu dibaca Isagi, nampaknya Naruhaya melakukan sebuah pergerakan tanpa bola bak seorang Inzaghi di lapangan. Isagi yang saat ini telah menemukan kekurangan yang dimilikinya nampak langsung menstimulus segala informasi yang ia dapatkan untuk menciptakan sebuah konsep baru sepak bolanya sendiri. Di mana hal itu ia lakukan sembari membackup pergerakan Nagi menyamakan kedudukan atas tim lawan menjadi 4-4 di sana. Bahkan di saat Nagi coba menyusun ulang rencananya guna mencetak gol penentu, Isagi malah memfokuskan untuk menganalisis kelemahannya dan mengabaikan Nagi. Nagi yang telah mengerti dengan sikap Isagi itu pun lantas memilih untuk mempercayakan semuanya pada Isagi. Sementara tim lawan yang juga berada di ujung tanduk malah bermain kurang kompak, tak seperti tim putih. Baru yang sedari awal adalah tipikal pemain egoistik malah memilih langsung menendang ke gawang dan malah membuat bola membentur mistar gawang.
Walaupun bola rebound berhasil direbut Naruhaya, namun di sini sayangnya ia yang lebih memilih untuk melakukan direct shot sama seperti Misagi, malah kembali membuang peluang sehingga bola saat ini berbalik berada di penguasaan Nagi. Melihat hal itu pun Isagi kemudian langsung melakukan seperti apa yang dilakukan Naruhaya, yakni meniru permainan Naruhaya dengan menempatkan diri pada titik buta Baro. Isagi yang bergerak begitu lincah sembari membaca titik tumpu pijakan baru nyatanya mampu melepaskan diri sebelum akhirnya melesakkan sebuah direct shot menyambut umpan berkelas Nagi. Sontak gol penentu itu pun berhasil membuat tim putih keluar sebagai pemenang mengalahkan tim merah dengan skor ketat 5-4. ナルハヤと俺の武器を融合させることができれば天才たちとも渡り合えるのかもしれない。ここだナギ、俺に出せ。1対1でバローに勝つ。天才の領域へ。 Di sini dengan kekalahan tersebut lantas membuat Naruhaya harus melupakan semua impiannya itu untuk menjadi yang terbaik di Jepang. Diketahui dari sebuah flashback, Naruhaya ternyata mengemban sebuah cita-cita besar dari seluruh keluarganya. Ia yang hidup tanpa sosok orang tua bersama kakak serta adik kandungnya harus pasrah berada di bawah garis kemiskinan untuk bisa terus bertahan. Naruhaya berharap dengan sepak bola yang ia miliki saat ini akan mengubah kehidupan adik dan kakaknya kelak di masa depan. Namun sayangnya setelah kalah ia yang sadar dirinya tak akan dipilih oleh Isagi malah terlihat pasrah dan merelakan semua impiannya selama ini. Naruhaya berkata pada Isagi bahwa selama ini dirinya telah salah menilai Isagi yang menganggap Isagi berada di level yang sama dengan dirinya. Nampaknya selama ini Isagi sendiri bukanlah orang biasa melainkan manusia jenius dengan kemampuan beradaptasi setelah berhasil meniru gaya permainan Naruhaya. Bahkan tanpa ragu Naruhaya sendiri meminta pada Isagi untuk tak memberikan belas kasihan atas sikap yang akan Isagi ambil ke depannya. Tosho, nanka. 俺の分は今この瞬間に終わったんだ。 Seakan mengerti dengan perasaan Naruhaya, Isagi pun tanpa ragu langsung memilih Baro untuk bergabung dalam timnya guna menantang tahap selanjutnya. Yang mana dengan terpilihnya Baro itu pun langsung menjadi akhir perjalanan bagi Naruhaya meniti karir sepak bolanya di fasilitas Blue Lock. 来いよ、バロー。お前はまだここで終わる人間じゃない。潔、勝てよ。お前は死ぬまで勝ち続けろ。ありがとう、潔。 Sementara satu hari sebelumnya di ruang tunggu tahap ketiga, Kunigami dan Chigiri masih bingung menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk bergabung dalam timnya. Mereka yang sadar memerlukan pemain serba bisa dalam mengontrol aliran permainan serta memberikan operan akurat malah tanpa sengaja bertemu Ryo di sana. Kunigami dan Chigiri yang sudah mengetahui betul kemampuan Ryo itu pun tanpa pikir panjang langsung mengajaknya bergabung dalam tim mereka. Oi, 大丈夫か、お前。やるか、レオ。俺らと一緒に。